Ketahuilah bahwa kualitas hidup tidak tergantung dari seberapa banyak yang kita miliki, tapi tergantung dari siapa yang tinggal di dalam kita. Karena saat kita cari Tuhan terlebih dahulu, mengenal Yesus yang sudah mendekatkan kita kepadanya, disitulah kita mengalami kualitas hidup yang berkelimpahan. A Christ-centered life is Christ living in me and loving through me to serve others. Kehidupan yang melimpah lahir dari kesadaran bahwa kita adalah ciptaan yang baru dalam Kristus. An abundant life is life with Christ at the center. Let it snow, let it snow of a white Christmas. Sleigh bells ring, are you listening? Halo semuanya, saya Billy Simpson. Natal adalah momen terbaik untuk kita bisa berkumpul dengan sahabat dan keluarga. Nah, saya baru saja meluncurkan sebuah mini album berjudul Christmas Jazz yang pastinya siap menemani Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua di dalam merayakan, menikmati indahnya, hangatnya, damainya Natal di akhir tahun ini. So enjoy and Merry Early Christmas to all of you. Selamat pagi saudara semua. Apa kabarnya saudara hari ini? Selamat datang di JPCC di kampus Casablanca. Hari ini hari yang spesial buat beberapa dari orang tua karena hari ini kita akan mengadakan child dedication. Boleh berikan tepuk tangan dong buat setiap orang tua. Apa arti dari child dedication? Yaitu setiap orang tua mendeklarasikan bahwa anak mereka adalah milik Tuhan. Dan mulai hari ini mereka mengatakan bahwa mereka akan memberikan kontrol kepada Tuhan dan biar hanya rencana Tuhan yang jadi di atas hidup anak-anak mereka dan bukan rencana mereka sendiri. Saya undang untuk setiap pastors dan spouse untuk bisa ikut maju mendoakan. Langsung saja saya sebutkan nama-nama anak yang akan diserahkan hari ini. Ada Skylar Max Asher, Giana Lyle Aulia, Teresa Maria Jonael Sebastian Pardede, Jevita Shalomia Tampu Bolon, James Ibrahim Chua, Dominic Xavier Pitt, Elisa Valeta Aditama, Chelsea Fania Noelin Simanjuntak, Gema Ivanka Abigail Simanjuntak, Askara Jaden Himawan, Jane Nicole Sumampo, Jose Efraim Sumampo, Joya Mora Sumampo, Tiffany Quincy Gunardi, Gracelyn Sydney Lee, Clara Sky Arifin, Giana Jesslyn Prasetya, Tirsa Pradikta, Taya Pradikta, Ethan Alexander Lee, Elaine Alexander Lee, Ezekiel Kiano Nathanael, dan Alicia Bahtiar. Wow. Alright, dimanapun saudara berada, saudara boleh arahkan tangan saudara untuk mari mendukung mereka dalam doa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur buat setiap anak yang Kau titipkan pada kami untuk kami didik dan kami besarkan. Hari ini kami mau declare bahwa mereka adalah milik Tuhan. Biar rencana-Mu yang terjadi atas hidup mereka. Berdoa buat protection, buat perlindungan Tuhan sempurna terjadi atas hidup mereka. Berdoa buat mereka mengenal dan mengalami Tuhan secara pribadi. Mereka tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Yang menjadi jawaban bagi generasi mereka. Mereka dipenuhi dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan dan tidak terombang-ambing dengan culture dari dunia. Berdoa buat masa depan mereka Tuhan. Berdoa buat kesehatan, berdoa buat pertemanan yang baik. Tuhan, kelilingi hidup mereka dengan orang-orang yang tepat, yang membawa mereka semakin dekat pada Tuhan. Memaksimalkan potensi yang Tuhan sudah taruh dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka senantiasa menyenangkan Kau. Berdoa buat setiap orang tua yang ada di sini, mampukan mereka. Karena tanpa Engkau, mereka gak akan sanggup. Tapi dengan Engkau, mereka bisa membesarkan anak ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan, biar Tuhan sediakan di saat yang tepat. Karena Engkau Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dan kami mau serahkan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang mendukung dengan iman sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat setiap anak-anak yang diserahkan hari ini. Saudara boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Hey, minggu depan saudara, JPCC akan mengadakan Ministry Day. Apa itu Ministry Day? Jadi jika saudara ingin terlibat dalam pelayanan di JPCC, terlibat dalam ministry, tapi saudara belum tahu komitmennya seperti apa sih tanggung jawab yang saya harus lakukan di dalam ministry, saudara bisa ikut di Ministry Day minggu depan, tanggal 26 November, akan ada booth di Foyer Aruba lantai 4. Nah, saudara bisa datang ke sana setelah ibadah pertama dan setelah ibadah kedua untuk bertanya lebih lanjut mengenai ministry yang ada di JPCC. Alright, saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri. Siapkan hati dan pikiran saudara karena hari ini kita akan mendengarkan firman dari Pastor Alfi Raja Guguk. Tapi sebelumnya mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Lalu katanya kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Lalu katanya kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami berdoa biar hari ini bukan hanya sekedar rutinitas kebaktian biasa, tapi hari ini kami mengalami Engkau secara pribadi. Hidup kami diubahkan, pikiran kami diperbaharui. Kami siap menerima apapun yang baik yang datangnya dari Engkau saja Tuhan. Dan kami siap memberikan segala pengagungan kami, hormat dan puji syukur kami pada Engkau. Kami memulai kebaktian hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan, amin. Hanya Engkau Tuhan layak terima segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. You are worthy of it all, Jesus. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Ini pernyataan kami Tuhan. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Dengan segenap hatimu sama-sama JPCC. You
are worthy of it all. You are worthy, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Oh, for from you are all things. Jesus, sing it louder, church. You are worthy of it all. Jesus, you are worthy. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Haleluya. Dengan sorak-sorai kembali bagi Tuhan kita. Mari sama-sama kita bersuka cita buat apa yang Tuhan telah perbuat dalam kehidupan kita. Amin. This is the day the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Come on, JPCC. This is the day the Lord has made. Whoa, I will rejoice and be glad in it. Sing it one more time. This is the day the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day the Lord has made. Whoa, I will rejoice and be glad in it. He brought us from mourning to dancing, from glory to glory. This is the day the Lord has made. So what are we waiting for? La 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 la. Come on and praise the Lord. La 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 la. Say give thanks to the Lord. His love endures forever. Amen. Give praise to the Lord. Beside him there's no other. Do you believe it, church? Give thanks. Give thanks to the Lord. His love endures forever. Give praise to the Lord. Beside him there's no other. Say this is the day. This is the day the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day the Lord has made. Oh, I will rejoice and be glad in it. He brought us from mourning to dancing, from glory to glory. This is the day the Lord has made. So what are we waiting for? Come on and praise the Lord. La 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 la. Hear the word of the Lord.
Sungguh Engkau Tuhan yang layak kami andalkan. Hanya kepadamu kami sandarkan harapan kami. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu ya Tuhan? Tak satu pun dari hidupku yang luput dari Bapa. Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu ya Tuhan? Ajaib semua Kau buat, jiwaku menyadarinya. Perkataan-Mu hidup di dalamku, bangkitkan iman percayaku kepadamu. Meskipun belum ku mengerti, namun ku memilih percaya akan kebesaran-Mu. Janji-janji-Mu hidup di dalamku, menguatkanku untuk tetap mengiringi-Mu. Hanya Kau Tuhan sandaranku, Tuhan andalanku. Kebaikan-Mu selalu terjadi dalam hidupku. Amin, amin. Oh, sing it out. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu ya Tuhan? Tak satu pun dari hidupku yang luput dari-Mu Bapa. Kemana aku
terjadi dalamku, oh kebaikanmu selalu terjadi dalam hidup. Karena semua yang baik dalam hidup
Semua perkara yang baik dan sempurna datangnya dari atas. Baik yang datang dalam bentuk baik maupun tidak sebaik yang kami harapkan. Kau terus bekerja di balik layar buat kebaikan kami. Sebabnya pagi hari ini kami datang untuk mengenal isi hatimu buat setiap kami. Terutama mungkin kami yang datang, kami saat ini berada dalam musim yang tidak mudah buat kami. Kami ingin mengenalmu lewat perkataan-perkataanmu Tuhan. Karena perkataanmu itu sempurna, menyegarkan jiwa kami. Karena firman Tuhan dapat dipercaya, memberi hikmat kepada orang yang sederhana sekalipun. Firman-Mu Tuhan menyenangkan hati kami. Firman-Mu Tuhan itu murni, membuat orang mengerti. Firman Tuhan itu benar dan adil semuanya. Lebih berharga dari emas murni, lebih manis dari madu asli. Kami cinta firman. Sebabnya di waktu-waktu ke depan, Roh Kudus, urapi setiap kami yang berbicara dan mendengar, melebihi kata-kata manusia yang disampaikan. Setiap kami tanpa terkecuali menangkap pesan yang datang dari Tuhan sendiri. We welcome you, Holy Spirit, in this place. Do what only you can do. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, bersabdalah kepada kami, kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus, dan semuanya siap menerima pesan Tuhan berkata, amin. Kalau tahu Tuhan itu baik, berikan tepuk tangan bagi dia sekali. Come on. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. You may be seated. Silakan duduk. Silakan langsung keluarkan catatan saudara. Kenapa Adam jatuh dalam dosa? Karena dia tidak mencatat. Masih dalam tema pembelajaran kita itu discipleship, tentang menjadi seorang murid Kristus. Prinsip utama yang kita pelajari adalah bahwa a Christ-like life is a discipling life. Kehidupan yang serupa dengan Kristus adalah kehidupan yang saling memuridkan. Di minggu pertama kita juga belajar sebuah prinsip bahwa discipleship starts with me following Christ. Menjadi murid Kristus itu dimulai dengan saya, semua bilang saya, mengikuti teladan Kristus. Dengan sengaja, sesering mungkin supaya konsisten dan progresif. Semakin hari, teladan Kristuslah yang semakin kita ikuti dan bukan dari kita sendiri. Nah, saudara, mengikuti Kristus itu sendiri adalah sebuah perjalanan yang sifatnya dinamis dan progresif. Bukan sebuah destinasi atau tujuan yang sifatnya statis. 2 Korintus 3 ayat 18 katakan demikian. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Baca sama-sama dari kata maka. 3, 4. Maka kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang ada 2 kata kunci yang di highlight, yaitu sedang dan semakin. Kata sedang menunjukkan sebuah proses. Kata semakin menyatakan sebuah progres atau sebuah kemajuan. Saudara dan saya yang adalah murid Kristus, we are all a work in progress. Saudara dan saya saat ini pun masih sedang disempurnakan menjadi semakin serupa seperti gambar Tuhan. Lalu di minggu kedua dari online service kita belajar
Tentang amanat agung, the Great Commission. Bukan the great option, bukan the great suggestion. Matius 28 ayat 18 sampai 20 katakan Yesus mendekati mereka dan berkata, amanat agung, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergilah. Jadikanlah sebuah bangsa apa? Muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baca sama-sama dari kata ketahuilah. 3, 4. Ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kapan? Akhir zaman. Setiap orang yang masuk ke dalam proses dimuridkan dan memuridkan. Ini janji Tuhan buat saudara dan saya. Bahwa dia yang pasang badan buat saudara. Waktu saudara gak mampu, dia yang mampukan. Aku Immanuel beserta kamu sampai kepada akhir zaman. Dan kita belajar prinsip bahwa we succeed when we help others become disciples of Jesus. Not ourselves. Keberhasilan itu bukan saja waktu kita lahir baru, keselamatan eksklusif jadi milik kita. Tapi apa yang sudah kita alami bersama dengan Tuhan, kita bantu orang lain juga menjadi murid Kristus, bukan murid kita. Dan judul pesan Tuhan hari ini adalah Students of the Word. Baca sama-sama. Students of the Word. Murid-murid dari firman Tuhan. Siapa di sini yang sudah menikah? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Sudah menikah, sudah menikah. Alright. Siapa yang berharap suatu hari akan menikah? Tinggi-tinggi, lebih tinggi lagi. Bilang, aku Tuhan. Ya. Ada yang baru geser kanan semalam? Geser kanan, ngerti ya? Swipe right. Oh, iya. Itu loh. Nah, saudara bisa bayangkan gak kalau saudara menikah dengan orang yang saudara gak kenal? Pasti saudara penasaran, ingin cari tahu lebih tentang dirinya. Iman kekristenan adalah sebuah hubungan. Semua bilang hubungan. Bukan sekedar kepercayaan atau agama. Pertanyaannya, apakah saudara kenal siapa pribadi yang saudara ikuti? Do you really know Christ or do you only know about Christ? Kita kenal Kristus secara pribadi atau kita tahu tentang Kristus dari kata khotbah, kata kesaksian orang, kata YouTube, dari postingan Instagram dan sebagainya. Untuk kita mengikuti Kristus, kita harus kenal pribadinya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Masa? Kalau kita ingin kenal Kristus lebih dalam dari orang lain, pertanyaannya, apakah kita juga ingin mengenal perkataan Kristus? Untuk kita mengikuti Kristus, tidak ada pilihan selain kita harus mengenal pribadinya. Supaya dalam perjalanan kita mengikut Kristus, kita nggak #gagal paham. Kadang-kadang kita mengenal Kristus hanya dari doa yang dijawab, hanya dari mujizat yang kita alami. Tapi kita jauh lebih mengenal Kristus dari doa yang tidak dijawab, dari doa yang belum dijawab, atau doa yang Tuhan bilang no atau tunggu. Justru di musim-musim di mana rasanya gak pengen kenal dia, kok ini sih yang saya alami. Rasul Paulus mengajarkan kita untuk menguji iman kita. 2 Korintus 13 bilang ini, coba kalian menguji diri sendiri, apakah kalian betul-betul hidup berdasarkan percaya kepada Kristus. Apakah kamu juga bisa nyanyi setinggi ngangkat tangannya di hari Minggu? Sama seperti waktu iman kamu diuji, setinggi itu pulakah kamu bilang, Tuhan aku masih percaya kepadamu. Waktu kita menguji berarti ada dua kemungkinan. Tidak seasli semestinya atau ternyata memang asli.
Yohanes 8 ayat 31, ayat perenungan kita minggu ini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah, enggak dibilang jikalau kamu rajin pergi ke gereja, tertanam di date, giat melayani Tuhan, memberi ini dan itu, kamu adalah muridku. No. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah muridku. Dengan kata lain, murid Kristus yang sejati terlihat ketika dia hidup tetap dalam firman, meskipun hal-hal yang terjadi di sekelilingnya menggoyahkan dia untuk tidak tetap dalam firman Tuhan. Pertanyaannya, perilaku apa saja yang bisa terlihat bagi seseorang murid Kristus yang asli, yang memang benar-benar tetap dalam firman? Nah, konteks di perikop Yohanes 8 ini, Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi yang mereka klaim percaya kepada Yesus. Setelah mengatakan ayat 31, Yesus bilang bahwa Yesus akan menguji iman percaya mereka. Lihat apa yang terjadi di ayat 47. Orang yang berasal dari Allah mendengar perkataan Allah. Tapi kalian bukan dari Allah. Itulah sebabnya kalian gak mau mendengar. Lihat respons orang-orang ini. Waktu Yesus ngomong gitu, 59a ayatnya. Lalu orang-orang Yahudi itu mengambil batu untuk melemparinya. Kalau saya jadi Yesus, pret lalu percaya. Kalau bilang percaya, ya kamu mesti tetap dalam firman-Ku. Meskipun gak ada alasan untuk kamu tetap dalam firman-Ku. Kalau kamu percaya, kamu harus mau mendengar firman Tuhan ini. Ternyata orang-orang Yahudi yang dibahas di ayat 31 yang katanya percaya kepada Yesus, mereka sendiri perilakunya menunjukkan bahwa mereka tidak menetap dalam firman-Nya. Mereka tidak cuma menolak Yesus, tapi bahkan mereka ingin membunuh Yesus. Terbukti kepada Yesus bahwa mereka bukan murid-murid yang sejati, karena mereka tidak menetap dalam firman-Nya. Di salah satu Injil ada 4 jenis tanah di Lukas 8. Di mana benih firman Tuhan ditaburkan ke 4 jenis macam tanah hati itu. Menariknya hanya 1 jenis tanah yang bertahan. Lukas 8:15, yang jatuh di tanah baik itu, baca sama-sama. Ialah orang-orang yang setelah mendengar firman itu, ngapain? Menyimpannya di gawai handphone mereka. Bukan ya? Menyimpannya dalam hati yang baik, lanjut. Dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ada 4 kata kunci di situ. Yang membawa kita kepada perilaku orang-orang yang tetap dalam firman Tuhan. Perilaku yang pertama, mendengar. Orang yang mau mendengar, mau menyimak, berarti dia percaya apa yang dikatakan kepada dia. Perilaku yang pertama dari orang yang tetap dalam firman Tuhan adalah mempercayai firman Tuhan. Meskipun mungkin waktu dengar ayat itu belum masuk logikanya. Itu sebabnya juga tadi kita menyanyikan lagu. Meskipun aku belum mengerti, tetapi aku memilih untuk percaya akan kebesaran Tuhan. Memilih untuk percaya bahwa kalau Tuhan sudah janji, Dia yang berdaulat. Halo. Perilaku yang kedua selain mendengar atau mempercayai firman-Nya adalah ini. Menyimpannya dalam hati. Istilah lain memakai kata ini, to retain. Membuat firman-Nya itu bertahan. Dalam kata lain adalah to take ownership. Perilaku yang kedua adalah mempelajari dan merenungkan firman-Nya. Mempelajari dan merenungkan firman-Nya. Firman yang saudara dengar belum tiba-tiba taking roots, langsung berakar. We don't
automatically take ownership of the words that we hear. Itu sebabnya kita perlu perdalam dengan merenungkannya dan mempelajarinya. Supaya ayat yang kita dengar atau kita baca bisa take ownership. Jadi bagian kita, jadi milik kita. Yang ketiga, mengeluarkan buah. Membuahkan firman Tuhan yang dibaca, didengar ke dalam perbuatan. Perilaku yang ketiga, menghidupi firman-Nya. Dan yang terakhir, dalam ketekunan. Artinya apa? Bertahan hingga akhir. Itu sebabnya orang yang tinggal tetap dalam firman Tuhan adalah orang-orang yang perseverant. Orang-orang yang gigih, orang-orang yang kekeh sumerkeh, orang-orang yang bertahan sampai pada akhirnya. Di salah satu Injil yang lainnya, gak ada di slide, saya jadi ingat saudara. Waktu Yesus berkata kepada orang yang berbuah, di Yohanes 15, ayat yang keempat, kelima, dan ketujuh dia bilang 3 kali diulangi. Jikalau aku tinggal dalammu dan kamu dalam aku. Ayat 4, ayat kelima. Jikalau aku tinggal dalammu dan engkau tinggal dalamku. Ayat ketujuh. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, maka kamu berbuah. Itu sebabnya kadang-kadang saudara, bagi kita terutama yang sudah volunteering, melayani orang lain, memuridkan orang lain. Saudara perlu tinggal tetap dalam firman Tuhan sehingga saudara bisa bertahan sampai pada akhirnya seperti lagu tadi. Memampukan aku untuk terus mengiring Tuhan. Yang kita seringkali lupa, kita sepertinya ingat melayani. Kita melakukan ini itu untuk Tuhan. Tapi jangan kita lupa, kita melakukan ini itu bersama Tuhan. Gimana caranya? Lewat firman-Nya. Injil Yohanes yang pertama mengajarkan bahwa Yesus dan firman Allah, Yesus adalah firman Allah yang hidup. Bahwa Yesus dan firman Tuhan adalah satu kesatuan, gak bisa pilih. Nah, kalau saudara mengaku saudara mencintai Yesus, bagaimana mungkin saudara tidak mencintai firman-Nya? Karena Tuhan dan perkataan Tuhan itu satu paket. Semua bilang satu paket. Saudara gak bisa hanya cinta Tuhan, hanya cinta mujizatnya, tapi gak cinta perkataan Tuhan. Gak bisa. Ya, memang Tuhan bisa menyatakan dirinya dan berbicara kepada kita lewat banyak cara. Sejak saya lahir baru tahun 90, saya belum pernah sekalipun mendengar Tuhan secara audible ngomong sama saya. Alfi, mandi. Ternyata itu istri saya yang bicara. Tuhan bisa berbicara lewat seorang nabi. Atau orang yang punya karunia jawatan seorang nabi. Lewat nubuatan-nubuatan. Tuhan bisa berbicara lewat pemimpin kita. Lewat orang-orang yang memuridkan kita bisa. Tuhan bahkan di salah satu kejadian di Alkitab pernah ngomong lewat seekor keledai. Tapi cara yang utama itu lewat firman-Nya. Jadi hari gini saudara, kadang-kadang saya suka korslet. Kalau orang Kristen suka minta tanda. Suka minta tanda. Kalau dia datang ke gereja pakai baju merah berarti dia milik saya. Mamanya pakai baju merah. Monggo. Karena kalau kita klaim itu perkataan Tuhan, itu tidak mungkin keluar dari firman Tuhan yang sudah tercatat. Amin. Itu sebabnya saya setuju sekali Pastor Jensen Franklin bilang gini, when you can hear God. Baca sama-sama. Read God. Jangan spooky lah. Tuhan ngomong Tuhan. Kakak Tuhan ngomong apa tentang aku? Lu pikir gue dukun Kristen kali? When you can hear God, read God.
2 Timotius 3 ayat 15-17. Engkau harus ingat bahwa sejak kecil engkau sudah kenal Alkitab. Alkitab itu dapat memberikan kepadamu pengertian untuk mendapat keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. 16. Semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah. Berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur, membetulkan yang salah. Dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Saudara yang sudah melayani, saudara yang memuridkan orang lain. Ayat ke-17 buat saudara. Dengan Alkitab itu, orang yang melayani Allah dapat dilengkapi dengan sempurna untuk segala macam pekerjaan yang baik. Berdasarkan ayat ini kita bisa menarik ada 3 fungsi firman Tuhan. Yang pertama, yaitu sebagai pewahyuannya. Waktu kita membaca firman Tuhan, kita kenal Tuhan lebih lagi. Kita ngerti modus operandi, cara Tuhan bekerja. The pattern of how He works. Yang kedua, fungsi firman Tuhan. Kita belajar mengenai pengajarannya. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk hidup menurut kehendaknya. Mengajarkan yang benar, firman Tuhan itu negur kita, betulin yang salah, di-align, di-adjust. Supaya kita hidup menurut kemauan Allah. Dan yang ketiga, firman Tuhan berfungsi sebagai pemberdayaannya. Firman Tuhan memperlengkapi kita untuk melayani pekerjaannya. Sehingga kita kembali ingat bahwa saya tidak hanya sekedar melakukan ini itu untuk Tuhan. Saya sedang melakukan dan memuridkan orang lain bersama-sama dengan Tuhan. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu janji Tuhan. Ada orang Kristen yang mungkin melihat mempelajari Alkitab sebagai sebuah pilihan. Untuk menjadi murid Yesus itu pilihan. Tetapi sebagai murid Yesus yang sejati, mempelajari Alkitab itu wajib. Semua bilang? Wajib. Bukan opsional. Tapi kadang-kadang hari-hari gini saudara, kita lebih senang dengan yang bite size. Benar gak? Kalau bisa langsung dimengerti lebih bagus buat saya. Karena saya gak punya waktu nih. Tuhan bilang, hello. Yang sibuk bukan hanya kamu. Toh waktu saudara lagi mengalami ujian, pencobaan, kesulitan. Saudara kan terpaksa kan datang ke firman Tuhan, benar gak? Kalau boleh saya pakai kata terpaksa. Semakin saudara sibuk, semakin saudara harus kembali kepada firman. Mempelajari firman Tuhan itu bukan opsi. Kenapa itu wajib? Saudara sebagai murid Kristus, pertanyaannya, apakah kita melakukan segala sesuatu sesuai kehendak kita sendiri atau sesuai firman Tuhan? Karena waktu kita baca firman Tuhan kembali membaca hidup kita. Halo. When we read the word begins to read our lives. To realign our lives. Sebagai murid Kristus sampai hari ini we are still a work in progress. Kita masih punya residu masa lalu. Kenapa baca firman Tuhan itu wajib saudara? Sebagai murid Kristus yang memuridkan orang lain, pertanyaannya adalah ini. Apakah kita ngajarin orang-orang yang kita muridkan kata-kata kita sendiri, pengalaman kita sendiri, atau kata-kata Kristus? Kalau saudara punya mentor, tapi yang diajarkan lebih banyak tentang perkataan dia daripada perkataan Kristus. Pikirkan lagi. Karena apa yang firman Tuhan bilang katakan, yang akan tinggal tetap hanya firman Tuhan. Bukan kesaksian orang, bukan khotbah pendeta bahkan, halo. Kenapa baca Alkitab itu wajib?
dalam pemuridan kita belajar dan mengajar firman Tuhan. Tanpa kita belajar dan mengajar firman Tuhan, pertanyaannya adalah ini, di mana peran Kristus? Orang yang kita muridkan itu jadi pengikut kita atau jadi pengikut Kristus? Makanya salah satu kunci keberhasilan, salah satu parameter keberhasilan seseorang yang memuridkan orang lain adalah orang kita muridkan tidak tergantung kepada kita, tapi tergantung kepada Kristus dan firman Tuhan saja. Sayangnya kalau kita nggak punya identitas diri yang benar, kita meraih keberhargaan diri kita waktu orang tergantung sama kita. Saudara, nggak ada yang salah orang pergi kepada saudara. Tapi ada waktu di mana saudara perlu bilang gini, saya bukan Tuhan. Kalau kamu mengharapkan saya berbicara seperti Tuhan kepada kamu, you better go to your own Bible. Karena kalau Tuhan bisa berbicara lewat hamba Tuhan, saudara kan anak Tuhan. Tuhan lebih sebagai Bapa yang baik, dia lebih daripada ingin untuk bicara langsung sama anaknya. Di zaman perjanjian lama dan perjanjian baru, di zaman Yesus, mempelajari firman Tuhan, itu bukan sesuatu yang asing. Bahkan mempelajari firman Tuhan adalah sesuatu bentuk penyembahan yang tertinggi. Kurikulum pendidikan anak-anak Yahudi di zaman itu adalah firman Tuhan. Bahkan di tahap pertamanya saja sampai mereka usia 12 tahun, mereka kudu baca Taurat dan menghafal seluruh ayat kitab Taurat titik komanya. Wow, gak ada yang lulus anak-anak kita kayaknya hari gini. Ayat hafalan satu aja kadang apa ya kak, apa ya kak. Ini semua kitab Taurat dihafal. 1 Yohanes 2 ayat 3, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Saudara, inilah cara kita menyembah Tuhan. Dan di waktu yang bersamaan kita mengalami perubahan hidup. Firman Tuhan yang kita baca gak akan mengubahkan kita. Karena kebenaran gak akan mengubahkan kehidupan saudara. Tapi kebenaran yang kita lakukanlah yang akan mulai mengubah kehidupan saudara. Dan berikut ini adalah poin utama pembelajaran kita hari ini. Bahwa the highest form of worship for a disciple is to study His Word. Baca sama-sama yuk, 3, 4. The highest form of worship for a disciple is to study His Word. Bentuk penyembahan tertinggi dari seorang murid Kristus adalah mempelajari perkataan Tuhan. Sebuah riset global menunjukkan bahwa di antara orang-orang Kristen hanya 8% generasi Z yang baca Alkitab. Hanya 20% dari Gen Y atau milenial yang baca Alkitab minimal seminggu sekali. Dari Gen X hanya 28% yang mengaku mereka adalah pengikut Kristus dan baca Alkitab minimal seminggu sekali. Wow, mencengangkan bukan? Pertanyaannya, di hari-hari lainnya baca apa? Oh, saya tahu. Baca komentar netizen. Karena di atas awan ada netizen, bukan? Itu sebabnya gak heran generasi ini lebih mendengarkan apa kata orang ketimbang apa kata Tuhan. Krisisnya berubah dari dulu midlife crisis, sekarang jadi quarter life crisis. Anak-anak in their late teens, in their early 20s mulai mempertanyakan hal-hal yang dulu om-om tante-tante mereka baru tanyakan. Mereka krisis identitas. Kenapa? Terlalu banyak dengerin apa kata orang lain. Statistik ini baru tentang baca ya. Belum tentang mempelajari firman Tuhan. Saya akan tutup firman Tuhan hari ini. Ada yang mulai bangun? Dengar kata tutup? Oh enggak ada, di ibadah. Kedua semuanya wake up. Luar biasa.
Ya. Saya akan tutup dengan 40 plus 10 poin berikut ini. Karena saudara excited kan, saya kasih bonus. Ya, how about that? How about that? Kita lanjut ke ibadah 3, gimana? Saudara tepuk tangan, yang di luar marah ntar. 3 langkah yang saudara bisa lakukan dalam menjadi murid firman Tuhan. Yang pertama, start to read the word. Atau kalau pakai istilah saya, start to read your Bible. Kalau sesuatu itu penting, kita akan cari cara, kita akan cari waktu. Kalau sesuatu itu nggak sepenting yang kita klaim, kita akan cari alasan. Download aplikasi Alkitab di telepon genggam saudara. Tetap buka Alkitab saudara meskipun ada ayatnya di layar. Itu yang saya coba lakukan saudara. Saudara yang baru pertama kali kenal Alkitab, mulai dengan 4 Injil. Jangan mulai dengan ulangan, bilangan, jangan. Ribet ntar bacanya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Selingi dengan Amsal sesuai tanggal. Selingi dengan Mazmur, baca per pasal. Berdoa sebelum baca Alkitab. Minta Roh Kudus menuntun dan memberikan saudara pengertian. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara ini gak sekedar baca buku ciptaan manusia. Saudara baca sebuah buku yang diilhami oleh Allah sendiri. Saudara perlu roh Allah yang membantu saudara untuk menuntun saudara, memberikan pengertian seperti yang Tuhan sendiri mau saudara mengerti. Kalau kita jarang baca, kita gak pernah baca, pertanyaannya apa yang mau diingatin sama Roh Kudus? Kalau kita jarang baca, apa yang mau diajarkan oleh Roh Kudus? Karena sekali lagi khotbah pendeta, kesaksian orang itu terbatas. Terus latih diri saudara, meskipun saudara baca nggak langsung ngerti. Yang penting karena kualitas keluar dari kuantitas, rajin aja dulu. #bisa karena biasa. Poin yang kedua, study the word. Jangan cuman screenshot. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Oh nggak jadi deh Kak, nggak jadi screenshot. Nggak apa-apa. Tetap aja screenshot, it's okay. Tapi jangan berhenti di situ. Terus setelah saudara screenshot, masuk ke favorit, kasih hati. Seperti dalam membangun kebiasaan, sebuah kebiasaan yang baik akan membuahkan kebiasaan baik yang berikutnya. Jangan kaget, waktu saudara sudah mulai terbiasa membaca firman tanpa babi bu. Saudara mulai punya kerinduan, kayaknya aku lebih harus mengerti bagian ini dengan lebih dalam. Nah itu yang Roh Kudus lakukan. Ini tantangan atau kesulitan terbesar kita dalam membaca, mempelajari Alkitab. Bahwa Alkitab ditulis untuk kita, tapi bukan ditulis langsung kepada kita. Ini tantangan terbesar waktu kita membaca firman Tuhan. Meskipun Alkitab ditulis untuk kita, tapi Alkitab tidak ditulis secara langsung kepada kita. Meskipun nama saudara adalah nama tokoh Alkitab juga. Nah, kalau Alkitab tidak ditulis kepada kita, tapi untuk kita, sangat penting untuk kita mempelajari yang namanya konteks. Karena konteks is key. Konteks itu menjadi kunci untuk kita bisa memahami firman Tuhan yang kita pelajari dengan jernih, dengan tepat, seperti yang Tuhan inginkan. Contoh Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. I can do all things through Christ who give me strength. Pertanyaannya, emang bisa lulus ujian tanpa belajar hanya modalnya ngeklaim ayat ini? Gak bisa. Emang bisa dapat gebetan tanpa modal mandi dan ngaca? Gak bisa. I can do all things through Christ, but you stick. Emang bisa menang undian dan jadi kayak mendadak hanya modal ngeklaim ayat ini? Emang bisa punya langsung akun yang viral di media sosial hanya sama klaim ayat ini? Gak bisa saudara. Kalau saudara baca konteksnya, Paulus itu sedang dipenjara waktu ngomong ini. Dia bilang terima kasih kepada jemaat di Filipi yang selalu bantu dia dalam secara finansial, dalam pelayanannya. Tapi dia juga mengingatkan jemaat itu, kamu gak harus terpaksa loh kirim uang kepada saya.
Waktu aku punya lebih, waktu aku punya kekurangan, aku belajar untuk berkata cukup. Aku bisa bersyukur dan merasa puas. Baru dia bilang, segala perkara dapat aku tanggung dalam Kristus yang menguatkan aku. Konteks itu penting. Kenapa? Karena konteks akan membawa kepada kejelasan. Konteks creates clarity. Konteks membawa kita kepada kejelasan arti dari ayat Alkitab yang kita baca. Nah, kalau kita ngerti konteksnya, kita ngerti artinya, lebih mudah untuk kita lakukan. Karena konteks creates clarity. Di beberapa bulan lalu, di seri pengajaran spiritual training, saudara sudah diberikan rumus ini. Oh iya, ingat gak? Apa itu oh iya? Observasi, interpretasi, aplikasi. Menurut saudara dari O, I, dan A. Yang selayaknya kita luangkan waktu paling banyak di bagian mana? Observasi. Observasinya salah, interpretasinya salah, aplikasinya jadi meleset. Apa yang diobservasi? Nah, ini boleh di screen capture karena saya nggak akan bahas. Silakan dikeluarkan. Ini 5W 1H. Who, what, where, when, why, how. Lihat kata-kata yang diulang. Kalau ada yang diulang, bukan kalau Yesus ngulang-ngulang, bukan berarti dia hun-hun. Tapi karena itu penting. Lihat grammarnya, strukturnya, latar belakang budaya, sosial, sejarah. Genre penulisannya, gaya sastranya, tempatnya, lokasinya, tokoh-tokohnya, bahasa aslinya. Yunani kah, Ibrani kah, bahasa yang lain kah, dan sebagainya. Slide yang berikutnya boleh di screen capture juga kalau mau saudara pakai alat bantu. Ini alat bantu yang saudara bisa pakai. Ini juga dipakai oleh orang-orang yang mungkin sekolah teologi ya. Berbagai versi Alkitab, study Bible, kamus Alkitab, ensiklopedia, konkordansi, atlas Alkitab. Yang terakhir, respond to the word. Jadi yang pertama, just read your Bible, just read the word. Yang kedua, study the word. Yang terakhir, respond to the word. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu jadi pelaku firman. Dan bukan hanya dengerin saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Saudara, hati-hati. Jangan hanya menjadi pengumpul, penumpuk pengetahuan. Jarak terpanjang di dunia itu 2 jengkal. Lihat saya. Dari sini ke sini. Dari head knowledge kepada heart knowledge. Ini dari tahu kepada melakukan. Semakin baik yang saudara lakukan, semakin saudara yakin, iya firman Tuhan itu iya dan amin. Gak cuma diingat, tapi diingat, terpatri dalam hati, sah. Terpatri dalam hati saudara. Karena tujuan mempelajari Alkitab bukan cuma untuk menambah informasi, baca sama-sama, tetapi untuk mengalami transformasi, yaitu berubah menjadi semakin serupa dengan Kristus dan bukan menjadi semakin serupa dengan ahli Taurat. Waktu banyak tahu, pengetahuannya dipakai untuk menilai orang lain, bukan untuk mengubah diri sendiri. Responi firman Tuhan, saudara. Mari kita jadi murid Kristus yang bertekun dalam pelajari firman-Nya. Supaya kita dapat menjadi mengenal, semakin kenal siapa Kristus buat kita. Semakin tahu kehendak Tuhan buat hidup kita. Sehingga dengan demikian saudara makin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Ingat prinsipnya, the highest form of worship for a disciple is to study His word. Ayat saya yang terakhir, yang tidur bangun yuk. Kisah Rasul 17, baca sama-sama 3, 4. Orang-orang di Berea lebih terbuka hatinya daripada orang-orang di Tesalonika. Dengan senang hati mereka mendengarkan berita tentang Yesus. Dan setiap hari mereka menyelidiki Alkitab untuk mengetahui apakah pengajaran Paulus itu benar. Dan Paulus itu gak baper dong gini, lu masih perlu selidikin apa yang gue pelajarin. No saudara.
Saya berdoa firman Tuhan yang saudara catat, saudara selidiki lagi sendiri di rumah. Bener gak sih tadi dia konteksnya ngomongnya? It's okay. We are all a work in progress. Saya berharap saudara belajar sesuatu hari ini. Mari bangkit berdiri. Perkataanmu hidup di dalamku. Percayaku kepadamu. Meskipun belum ku mengerti, namun ku memilih percaya akan kebesaranmu. Janjimu, Janji-janjimu hidup di dalamku, menguatkanku untuk tetap mengiringmu. Hanya Kau Tuhan andalanku, Tuhan andalanku. Kebaikan-Mu selalu terjadi dalam hidup. Pejamkan matamu, saya mau berdoa buat saudara. Ada beberapa dari saudara yang ingin meresponi firman Tuhan. Taruh tangan kananmu di dadamu, gak usah malu sama kiri kananmu. Dia gak mati buat engkau, Yesus yang mati buat engkau. Tuhan, Kau lihat setiap kami yang menaruh tangan kami di dada kami, sebagai kami ingin meresponi firman-Mu. Ampuni kalau selama ini kami gak rajin baca firman-Mu. Kami lebih rajin dengerin apa kata orang, apa kata berita, apa kata prediksi, ahli ini, ahli itu. Kami lupa Engkau Alfa dan Omega. Kau yang pegang kendali hidup kami. Hari ini kami mau Tuhan mengembangkan kebiasaan untuk membaca Alkitab kami sendiri. Gak cuman puas dengerin khotbah, gak cuman puas baca renungan. Tapi kami mau juga mulai untuk mempelajari firman-Mu. Bantu kami Roh Kudus untuk mengerti seperti yang Engkau inginkan untuk kami mengerti. Dan bantu kami juga untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Karena tujuan untuk mempelajari firman-Mu bukan hanya sekedar menambah pengetahuan, tapi untuk mengubah hidup kami, mentransformasi hidup kami menjadi semakin serupa seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, biar kami melakukan penyembahan, bentuk penyembahan tertinggi sebagai seorang murid, yaitu mempelajari firman-Mu. Kami akan berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Dari satu iman kepada iman yang lebih besar. Dari satu janji Tuhan kepada janji Tuhan yang berlaku atas hidup kami. Kami terima firman-Mu dan kami mau menjadi pelaku firman. In Jesus' name. Kata-Mu hidup di dalamku, bangkitkan iman percayaku kepadamu. Meskipun belum ku mengerti, namun ku memilih percaya akan kebesaran-Mu. Janji-janji-Mu hidup di dalamku, menguatkanku untuk tetap mengiringmu. Hanya Kau Tuhan sandaranku, Tuhan andalanku. Kebaikan-Mu selalu terjadi dalam hidupku. Kebaikan-Mu selalu terjadi dalamku, terjadi dalamku. Kebaikan-Mu selalu terjadi dalamku. Kebaikan-Mu selalu terjadi dalam hidupku. Berapa banyak dari saudara yang diberkati hari ini? Ya, boleh berikan terima kasih saudara buat Pastor Alfi, Raja Guguk. Thank you. Salah satu kata dari Pastor Alfi yang terngiang-ngiang di kepala saya dari tadi adalah dikatakan bahwa justru di saat situasi saudara lagi tidak nyaman, justru di situ kesempatan untuk kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. That is so true. Jadi siapapun di antara saudara yang sedang mengalami
tantangan, challenge, bumpy road. Dibanding melihat ini sebagai sebuah beban, tapi coba lihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk saudara kenal dan mengalami Tuhan lebih dalam lagi. Pelajari firman-Nya lebih lagi. Sehingga setelah saudara lewati season hidup yang ini, saudara bisa berkata, saya bukan cuma tahu Tuhan lewat khotbah, tapi saya punya pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Tuhan. Bahwa firman Tuhan ya dan amin di dalam hidup saya. Saudara mau lakukan itu? Alright, mari kita berdoa sekali lagi, kita hampiri Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami mau declare bahwa kami mau menjadi orang-orang yang mempelajari firman Tuhan. Yang merenungkan firman Tuhan. Dan terlebih penting kami mau menjadi orang-orang yang menghidupi firman Tuhan. Kami mau buka hati dan pikiran kami sehingga firman Tuhan mengubahkan hidup kami. Memperbaharui pikiran kami sehingga kami semakin menjadi orang yang dewasa. Dan hidup kami semakin meneladani Engkau. To live a discipling life. Hari ini juga kami mau berdoa buat negara kami Indonesia. Kami perkatakan kedamaian terjadi buat negara kami. Ketentraman, kemajuan buat negara kami. Akan lahir pemimpin-pemimpin baru yang takut akan Tuhan. Yang membawa negara ini semakin dekat dengan rencanamu. Karena kami tahu Engkau punya rencana yang besar buat negara ini. Dan kami mau ikut ambil bagian untuk memajukan negara kami. Dan menyatakan kebesaran-Mu kepada sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus. Dan persekutuan bersama Roh Kudus senantiasa mengejar engkau kemanapun engkau pergi. Sehingga lewat hidupmu orang-orang mengenal dan memuliakan Tuhan. Dan kemanapun engkau pergi, engkau menjadi berkat. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan semua menerima dan iman sama-sama katakan, amin. Happy Sunday, see you next week.